Perkenalkan, nama saya Timothy Michael Simatupang dengan NPM 2413 dalam prodi pendidikan musik Unila. Dalam hal ini saya mengerjakan dengan tugas video mereview materi 1, materi 2 dalam mata kuliah Sastra Lisan Lampung yang diampu oleh dosen Bapak Elizal Barnawi MSN tentang mengenai materi 1, yaitu apa saja pengertian sastra secara umum, ciri sastra lama dan sastra modern, dan pengertian sastra Lampung. Pengertian sastra menurut beberapa ahli, yaitu seperti Panutus Sujiman, Mural Estan, dan Ahmad Badrun, sastra adalah pada dasarnya adalah karya seni yang menggunakan hanya tulisan sebagai media seninya, tapi merupakan pengalaman hidup yang sangat artistik dan penuh makna. Jadi sastra bukan sekedar bahasa yang indah dan cerita yang dibuat imajinatif, melainkan hasil kreativitas yang punya nilai keindahan dan memberi dampak yang efektif bagi pembacanya. Kemudian juga dijelaskan seperti fungsi sastra. Sastra juga memiliki fungsi rekreatif ya. Jadi sastra bisa berdampak secara entertainment, itu menghibur sebagai sarana hiburan. Dan juga sastra punya fungsi didaktif, yaitu memberi pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini juga bisa dimengertikan bahwa sastra merupakan ilmu pengetahuan karena berfungsi dan bersifat didaktif. Fungsi moralitas yaitu mengajarkan nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur, yaitu memberikan etika, moral. Itu mengapa disebut fungsi moralitas ada dalam sastra. Lalu ada juga fungsi religius. Banyak sastra yang mengandung nilai-nilai keagamaan untuk mendapatkan nilai-nilai moral lebih dalam secara agamais. Lalu ada juga fungsi estetis. Ini yang nilai-nilai seni dalam sastra itu memberikan intrik dalam keindahan. Artinya sastra bukan hanya untuk dinikmati, melainkan untuk diserapi dan untuk berpikir secara bersama-sama terhadap sikap manusia. Lalu ada ciri sastra lama dan sastra modern. Dalam sastra lama biasanya membentuk puisi yang terikat pada pantun, syair, hikayat, mite, legenda, dan dongeng. Karena yang tidak ada sarana dalam pembicaraan dari zaman dulu, sastra lama bersifat khayalan ataupun imajinatif. Biasanya menggunakan bahasa Melayu lama, Arab, dan bahasa-bahasa daerah. Temanya juga cenderung tentang kerajaan, mistis, dan agamais. Dan biasanya sifat karya ini penulisnya itu anonim, tidak tertulis siapa pembuatnya. Sementara sastra modern lebih bebas, dia tidak punya banyak aturan, seperti cerpen, novel, drama, dan puisi bebas. Bahasanya juga cenderung santai dan mengikuti perkembangan zaman. Banyak juga pengarang-pengarangnya jelas siapa pembuatnya, hak cipta, penyebaran melalui media cetak maupun audiovisual. Lalu ada pengertian sastra Lampung. Dalam konteks lokal yang dijelaskan oleh Aryani 2018, sastra Lampung yang hidup di Lampung dan berkembang di tengah masyarakat Lampung awalnya dibentuk lisan, lalu berkembang menjadi lisan ya. Dari lisan berkembang menjadi tulisan. Sastra Lampung sangat dekat dengan tradisi Melayu seperti petatah petiti, pantun, mantra, dan cerita rakyat. Nah, nilai-nilai lokal ini yang terkandung dalamnya menjadi bagian penting dalam kekayaan sastra dan seni dalam provinsi Lampung ini. Nah, bentuk-bentuk sastra lisan itu, kalau menurut Aryani ini, sastra itu bersifat sastra Lampung, sastra lisannya berbentuk peribahasa, teka-teki, mantra, dan puisi rakyat. Salah satu bentuk khas adalah keepisaan, yaitu sastra lisan yang digunakan dalam acara adat masyarakat Lampung Pepadun, khususnya di wilayah Kubian, Sungkai, dan Bunga Mayang. Nah, lalu apa kesimpulannya? Secara keseluruhan, materi yang pertama ini menjelaskan bahwa sastra adalah karya seni yang berbahasa yang memiliki keindahan estetis sekaligus nilai-nilai pendidikan. Makanya di sini dengan mempelajari ini kita harus tahu bahwa ternyata sastra lisan Lampung memiliki kekayaan yang sangat beragam dan ilmu-ilmu yang bisa kita petik dalamnya.
Dalam konteks lokal, sastra Lampung merupakan bagian penting dalam kekayaan budaya yang awalnya berkembang secara lisan, yang kini secara bisa kita lihat secara tulisan. Lalu materi kedua, materi sekarang lebih membahas sastra lisan dan sastra tulis, khususnya dalam konteks sastra lisan Lampung. Ya, jadi pertama, sastra lisan itu adalah karya sastra yang disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi bayangkan zaman dulu kan belum ada HP, handphone, atau media sosial yang bisa kita mencari informasi. Sastra salah satu jawaban dari permasalahan itu. Dengan sastra, jadi orang yang belum mengenal tulisan, cerita, dongeng, legenda, nyanyian, dan teka-teki ya, disampaikan lewat tuturan. Karena disampaikan secara lisan, versinya bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang menceritakan. Nah, sastra lisan ini juga menjadi milik bersama masyarakat, bukan milik satu orang. Jadi bahkan di sini kita bisa melihat kemusyawaratan dan kebersamaan solidaritas masyarakat Lampung pada saat itu. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya seperti hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Dengan ini ciri khasnya adalah kolektif ya. Banyak yang anonim, tidak diketahui pengarang yang pertamanya siapa, dan lain-lain. Dan berkembangnya sesuai zaman. Jenisnya juga berupa cerita rakyat, mito, legenda, dan dongeng. Sedangkan sastra tulis dan sastra yang muncul setelah manusia mengenal tulisan, bentuknya seperti novel, cerpen, puisi, drama, pantun, syair, berbeda dengan sastra lisan. Sastra tulis memiliki bentuk yang tetap karena tidak terdokumentasi. Jumlah versi cerita dan kepemilikan karya, kalau sastra lisan fleksibel dia dan berkembang di masyarakat. Sastra tulis ini lebih tetap terdokumentasi secara resmi sekarang. Jadi intinya, keduanya ini memiliki cara-cara yang berbeda dan punya kebudayaan yang berbeda juga. Tetapi cara hidup dan berkembangnya berbeda, tetap menghasilkan hal yang sama, itu adalah seni, pendidikan, keilmuan, dan nilai-nilai etis yang bisa kita tarik dari situ. Sekian dari review yang materi 1, materi 2 yang saya baca dan saya pahami. Maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari Timothy Mivian Fadlin Simatupang. Terima kasih.